Sekarang kita lanjut Q&A. Wow. Ci, gimana caranya diterima di intern kalau kita belum punya pengalaman? Tanda seru. Suka kesel. Kata siapa ini? Pelajar tulen. Aduh, siapa sih? Sekarang susah diterima intern karena alasan minim pengalaman. Itu sih, kalau aku awal aku kerja biasa itu sama Wanfa. Wanfa itu sebenarnya udah pernah di-asik juga sih. Jadi kayak kalau misalkan memang nggak ada pengalaman sebelumnya, ya udah kalian ikut ekstrakurikuler, kenal sama orang. Ntar mungkin orang ini yang bakal ngantar kalian ke kerjaan kalian berikutnya. Satu. Atau enggak orang lihat, oh kamu pernah join acara ini nih, berarti kamu punya kemampuan leadership, kamu punya kemampuan komunikasi. Dia bakal, at least ya anak ini bakal nggak susah kalau diajak ngomong, kayak gitu sih. Jadi pokoknya ya explore aja gitu ya. Iya, organisasi. Sama menurut aku, kalau kamu gak punya emang pengalaman apa-apa, yang paling penting itu apa? Pas interview. Pas interview apa yang kamu tulis di CV, apa yang kamu tulis di email, nyata nggak sama aslinya. Kalau di asli kamu cuma malu-malu gitu kan, orangnya juga kayak, apaan ya anak, nggak punya. Tapi kalau misalnya emang tiba-tiba pas interview kamu bisa, wow, bikin dia impress, pasti dia mau terima kamu. Kayak kalau misalkan nggak ada apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa dia apa-apain. Kayak kan sugarcoat itu menjadi sesuatu yang wow, tapi nggak sampai berlebihan banget kan. Lebih jijik juga. Iya. Cukup aja ingat. Pokoknya ya ngomongin aja lah ya. Oke, next. Menurut Cici, apa sih yang rekruter lihat ketika cari kerja intern? Berapa komposisi nilai? Aktifan, kepribadian, waduh, komposisi. Wah, ini tergantung banget sih. Ya beda-beda sih. Kalau misalnya perusahaan besar ya, kalau kita di business finance, bank, terus kayak consulting, kayak IBD gitu sih, mereka benar-benar lihat nilai minimal 3,8 dari 4,3. Nah, kalau misalnya memang kalian nggak mau yang kayak gitu-gitu, sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan, kalau pengalaman aku Starbucks sama Warteg sih nggak kayak nilai sih. Iya. CTBC minta nilai sih. Ada minimal 3,2 nggak sih biasanya? 37 kayaknya. Tergantung nih kalian lihat industri apa. Misalnya kalau industri financial industry mungkin dia lebih butuh orang yang kayak mungkin nilai itunya tinggi juga. Cuma ada di beberapa industri juga kayak kreatif industri nih. Masa yang penting kamu kreatif gitu loh. Kebanyakan nggak minta nilai sih. Yeah. Kalau perusahaan yang lebih kecil-kecil mereka nggak cari nilai. Lebih ke arah untuk kamu interview, kamu bisa meyakinkan mereka. Betul ya. Kalian latihan lah ngomong waktu interview di internet. Oke. Ci, kasih pesan dong buat kita yang mau cari pengalaman aktif shoot fun, tapi tetap mau inti nilai. Time management. Time management versi Cici ada nggak yang berbeda tadi daripada kau dulu? Buat kalian yang punya pacar, ya jangan bucin. Maka cari pacar bisa membantu kalian. Iya, belajar bareng. Sekali. Lagi ya. Ya pinter-pinter lah. Kalau sebulan kan pasti cuma seminggu sekali lah malam. Ya udah kalian lagi belajar atau apa kerja. Kayak pasti bisa lah kalau ada kemauan dan disiplin itu penting banget sih ya. Yang paling penting prioritas. Iya. Saya sampai sini kan gak ada papa mama, gak ada yang bangunin pagi, udah bangunnya siang, gak kelas, gitu sih. Oke. Next, job portal NTU. Online dari mana? Wah, kamu nanya ini jurusan apa ya? Anonymous. Ya jurusan pasti punya lah, Kalian cek website jurusan kalian satu. NTU juga ada. Email sekolah juga banyak. Email sekolah ya, banyak di email. Facebook group. Terus website kalau tadi Budiman udah ngomong I 4 kali I sama I-Links, terus ada yang lain juga. Misalnya kalau mau cari startup, kayak resume itu juga ya startup, Jobs, LinkedIn. Terus kalau menurut aku yang agak penting juga dari koneksi sih. Jadi kayak misalnya kamu punya teman yang kerja di mana, kalau dia share kan pasti kamu jadi orang pertama yang tahu. Makanya bertemanlah yang banyak. Ya, perluas pertemanan. Intern tuh lihat nilai rapor gitu enggak? Tadi udah lihat. Iya. Ya, ada yang lihat, ada yang enggak. Tergantung kalian mau perusahaan apa. Internship-nya berapa lama ya?
berapa lama tuh bulan. berapa bulan? Nah, yang bedain intern sama takong kali ya. Takong mungkin lebih bebas, lebih lihat kamu. Kalau intern tuh biasa dikontrak minimal 2 bulan. Kan? Iya sih benar-benar. Aku sih waktu itu kemarin saat gue 2 bulan nggak dibayar, setelah itu dibayar. Ada kayak Ada ya, yang ya pokoknya intern biasa lebih lama. Ada yang 6 bulan, 1 tahun, 2 bulan kalau summer. Cuman kalau takong kayaknya lebih free. Oh, terus tadi ada pertanyaan tuh yang kepikiran dia, tapi belum ditanyain. Internship itu mungkin nggak sih sambil sekolah? Mungkin. kalau kamu berarti kan Iya, aku pas tahun ketiga itu intern sama sekolah. aku juga selalu itu tahun kedua yang semester genap. Tapi mungkin ada triksnya, ada tips. Kamu cari yang remote sih yang bisa kerja di rumah. Soalnya kan kamu nggak mungkin tiap hari bisa ke kantor. Dan kayak masa cuma sebenarnya waktu 2 jam kamu ke kantor kan buang-buang transport juga. Jadi kayak bisa cari yang bisa kerja di rumah. Sama mungkin kreditnya juga dikurangin ya, nggak bakal sebanyak dia. Ya mungkin karena itu udah tasan tas gitu ya. Jadi kreditnya lebih dikit. Iya. Jadi pergunakan waktu belajar yang baik biar rasanya. Karena Pak Idan tuh dengan pelajaran basic kalian kayak selama kuliah ini tahun ketiga itu udah pengembangan. Jadi kalau misalnya kalian tahun kedua nggak oke, tahun ketiga biasanya lebih susah sih untuk catch up-nya. Tahun pertama tuh fokusnya ngapain dulu sih? Fokusnya belajar. Fokus adaptasi, belajar, main-main. Iya benar-benar main juga penting. Main jangan lupa, kamu tahun pertama tuh waktu kamu paling bisa main. Tahun kedua tuh biasanya lebih berat, lebih sibuk. Nah tahun ketiga udah mulai intern, takong, bla. Tahun keempat ya lebih serius lagi. Jadi tahun pertama jangan lupa main-main. Tahun pertama jangan lupa main-main. Kalau bisa pergi ke Thailand. Explore. Mantau di Taiwan lah kecil kan. Iya. Penasaran Xiecang yang udah mau tamat atau udah tamat ya kan yang mau pulang ke Indo atau cari kerja di Taiwan? Kalau aku sih nggak boleh pulang Indo memang sama mama. Jadi katanya suruh dari Indonesia ya kan. Terserah mau di Taiwan mau di luar, ya pokoknya nggak pulang Indo dulu. Karena kan emang Indo gajinya lebih kecil lah pasti kan. Cuman yang aku dengar kayak kelasku, kalau finance misalnya kamu mau kerja di Hong Kong itu biasanya kamu cuma terima yang top 50 ini. Nah Taiwan kan MBA nggak sampai 50, jadi gajinya dibuang. Ya mungkin kalau doa-doa lah, misalnya kayak banyak doa, minta cari yang luar lah, cari luar Taiwan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah di Taiwan. Dapetnya di mana? Kalau Indo bisa dapat yang gede juga, berapa enggak? Karena kan sekarang banyak kan orang perusahaan Taiwan juga di Indo. Dan gajinya biasanya dolar kadang lebih. Iya kalau kayak. Kalau Cijen juga Kalau aku juga pengen kerja di sini dulu sih, karena menurut aku sayang Mandarinnya udah dari dulu nggak bisa, udah dibisain, masa pulang Indo dilupain, ya sayang. Jadi cari experience dulu lah ya istilahnya di sini buat ya stay bentar, kalau udah dapat pengalamannya baru balik. Tuh, tapi tetap goal besarnya sih balik dulu sih. Oh, belum misalnya balik di Indo. Paling enak tuh Indo lah, mobil ada, bak ada, AC, terus orang. Mami papi lah. Iya. Ci, daftar Sutran dari mana ya? Kayaknya seru ini. Soalnya kita kan telat masuk ke uni, jadi Dari Facebook, cari dari Facebook, semua ada di Facebook sih. Iya, Facebook. Taiwan dulu kayak semua dari Facebook. Sebenarnya nanti ada suatu festival yang kayak Satuan semua tuh Lewat. Sedih banget. Cari di Facebook lah, kalau enggak kan join MTU yang atau apa itu dia bakal kasih list ya apa sudah dari di Taiwan dia yang bisa kalian ikutin yang pakai buat orang intern. Oke. Terus ekstrakurikuler yang asik apa ya, Ci? nanti bisa. Nanti bisa, iya masuk Sutran. Bisa. Jujur aja kalau Budi banyak Satuan, aku cuma nanti bisa doang. Aku terlalu cinta Indo, comfort zone sih ini aku contohnya jelek. Coba sih aku cuma coba biasanya. Ya cobalah kalian mau yang apa, suka yang apa. Ya kalian maunya kembangin di apa gitu. Di sini baik banget kayak kalian mau cheerleader bisa. Dari cheerleader sampai Dragon Boat aja. Cewek terus cowok banget gitu. Keren banget ya itu Dragon Boat ya. Iya, mau ikut. Ada yang mau Mau ikut sih ya, daftar sebenarnya. Sabtu minggu lah guys, jam 7 pagi. Boleh.
sampai sekarang lagi Cici ya. Iya. Masih keren. Bisa kerja di sekolah nggak sih sama nyari kerja di luar? Gajinya lebih gede mana? Kalau kerja mungkin maksud kamu yang takung deh. Tadi Bisa sih kerja di sekolah. Gimana sih? komunikasi. Gajinya di luar kalian gede, kalau kalian cari di job-job tadi giling sei itu bisa ada yang 300 per jam, ada yang berapa, tapi susah coding gitu. Gajinya minimal 158 kan per jam. Iya. Ya, kalau minimal segitu sih. Ya. Oke, sekarang kita boleh lanjutin lagi, tapi kita panggil Ko Budiman ya untuk masuk. Kita mau Q&A, tapi Q&A-nya bareng di kalian. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab pas di sesinya dengan Ko Budiman, mungkin bisa tanya-tanya lagi di sini. Terus kalian juga bisa vote gitu kalau misalnya pertanyaannya sekiranya bagus dari teman-teman kalian vote supaya yang ditanyakan itu benar-benar yang kalian pengen tahu. Gitu. Oh iya betul. Ya udah kita lanjut ke yang pertanyaan selanjutnya ya. Kalau nggak bisa Mandarin terus Inggris pas-pasan, cara ngomong ke orang Taiwan ini gimana ya sih? Bahasa tubuh. Itu pasti nggak tahu lah. Iya. Neke-neke. Nggak semua jahat. Salah satu bahasa yang paling penting adalah bahasa tubuh guys, jangan lupa. Itu bakal nolong kalian. Iya. Ya, gue pernah bilang kayaknya kemarin kayak kalau misalnya nggak tahu ni hao, ya yang tahu ni hao doang ya udah ni hao aja. Kayak lama-lama Yang penting senyum. Iya. senyum. Sama gesturnya kayak welcome, jangan yang kayak gini loh. Jangan cold. Ya. Oke, terus Ci, what do you think about unpaid intern? Aku ya oke. So far aku nggak pernah sih unpaid intern, tapi kalau ada teman-teman yang unpaid intern nggak apa-apa juga karena namanya intern itu belajar. Kalau ada dapat gaji ya bonus. Fokusnya itu belajarnya. Beda sama aku, kalau aku mungkin fokusnya duitnya. Intern tuh fokusnya harus belajarnya gitu. Kayak kadang mereka kayak bayar kok, cuman kayak awal-awal mungkin janjian 1 bulan aku training, yang 2 bulan nggak dibayar itu sih. Tapi pada akhirnya bakal dibayar kalau disuruh kebanyakan. Soalnya aku kasih contoh aja ya, kemarin yang aku intern di bank itu jujur ya kemampuan aku kan ya di bank nggak ada. Tapi dia ajarin sama orang-orang di tinggi dia tuh diajarin kayak gini. Wah elah baik banget dia ngajarin aku gitu loh. Belum tentu juga aku dari sana kan. Jadi benar-benar belajar. Terus pertanyaan berikutnya, latihan interview gimana? Interview ada latihan ya? Ada ya. Ada ngomong soal kaca nggak sih? Iya. Latihan Paling pergi itu betul-betul. Iya, bener. Kayak datang bego-bego ngerti apa-apa. Tadi Cibudi kan bilang kan, Cibudi udah kasih CV 50. Terus interview juga nggak semuanya juga. Cuma datang, literally cuma buang waktu, pakai jas, cuma duduk, kayak diri, udah pulang. Sekarang juga nggak diterima Iya. gitu, tapi dari situ latihan ya. Iya. Latihan. Ini sebenarnya si posnya materi. Terus lama-lama kayak lebih ngerti lah, kan? Yang penting nggak takut gak sih? Ya practice makes perfect. Terus pertanyaan berikutnya, perlu ngerti case interview. Waduh, Perlu kalau kalian mau kerja di konsultan. kalau ya Kebayang, iya. perusahaan ya. Kalau misalnya aku setahu aku sih, kalau misalnya jadi konsultan itu tahapnya ada 5-7 interview dan beberapa kali ada case interview. Jadi kayak, ya coba nyari di internet gimana sih cara Kemarin Cici ada case interview. Solo, literally kayak pertama kali duduk 5 orang, terus kayak iya, oh iya sama kayak dia sama gitu. Itu pertama kali sih, lama-lama jadi tahu oh gimana sih kayak Jawabnya. Teknikal sih, kalau saya kan kalau mau nanya-nanya boleh tanya aku tak sendiri lah, soalnya ini kayak terlalu Iya, Ada. ya, panjang. Oke, kok pas lagi kuliah masih bisa ambil intern? Kalau
Emang kerjanya nggak full time ya? Aku tuh harus ada beberapa Iya. harus. Cuma ada beberapa tempat yang kayak mereka tahu mereka underpaid, dia mereka nggak minta permit. Itu Legal. Legal. Sebenarnya kayak ngomong sama bosnya gimana nggak sih? Benar, jadi kayak beberapa kan kayak emang underpaid, jadi kayak bilang, oh gue sehari terus 10 jam, tapi gue nggak dapat uangnya. Jadi gue cuma sebenarnya 100.000 aja per hari. Ada yang kayak gitu sih, emang underpaid banget. Itu diambil nggak mau kayak gitu? Janganlah. Jangan. Tergantung. Lu kalau Tergantung. tergantung. Waduh. Kalau satu butuh duit atau enggak. Kedua, pengalaman kadang ada yang guna. Misalnya kayak itu kadang kayak temen gua satu dia belajar cara masak. Jadi kalau gua menurut dia itu fine. Bisa restoran gitu sih. Ya asal kamu bisa belajar sesuatu nggak apa-apa. Ini lu setuju atau enggak gitu sih. Terus lu kalau sendiri iya udah silakan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Kalau Benar. misalnya ketangkep ya. Kalau Iya. deportasi deh. Iya, deportasi ya. Gimana? Ya janganlah kalau bisa work permit diurus lah. Nggak ribet juga kok. Bayar cuma 100.000 Iya doang. benar-benar. Di sini tuh kalau misalnya di sini tuh ngurus sesuatu tuh cepet ya benar banget kayak Iya, cepat. kalian tuh administrasi di sini nggak kayak di Indo yang lama gitu Dan harus pusing. nunggu 1 jam 2 jam. Ini 10 menit udah selesai. Dan sini semua remote, sih kamu tinggal sampai terus semuanya. Iya. Langsung kirim, langsung dia cek ini salah. Semuanya online. Jadi nggak perlu buang waktu ke tempatnya. Lu kan kayak ini dulu, bisa ini dulu sini. Iya. Ya mereka all the one. Enak. Sharing dong pengalaman yang paling gak bisa dilupain selama kerja atau internship. Mungkin dari kerja dulu kali ya. Gua hari pertama kerja, gua nampak sepeda orang sampai putus. Gua inget itu. Terus ya mobil, gua nampak putus, terus gua bayar sepeda. Gua berulang sepeda. Wow. Karena Kamu ini lo cincang. enggak untuk karena ada itu yang apa yang lihat buruan tuh. Oh. Kan dia tutup jadi kayak menjepit kan. Masuk RNU paling akhir sembarangan. Dan aja nyangkut satu sepedanya patah gitu kan. Bayar. Dia malah konyol. Kalau aku sih tulis Stanford itu kan habis interview pertama. Terus kan biasanya kalau emang perusahaan kan lebih dari 2 kali interview ya kan. Terus tiba-tiba dia bilang yang wawancara aku sebelumnya, bisa nggak besok ke kantor di sini. Tapi kayaknya tuh interview lagi. Dia udah bener-bener rapi pakai jas pakai segala macam. Sampai sana aku udah kayak takut kan udah interview lagi tanya apa nih. Terus ternyata udah keterima dong. Kayak wah jadi kamu nggak tahu kamu keterima? Enggak, aku kayak interview. Udah keterima kayak gitu sih. Itu soal kostum ya. Iya. Padahal kan kalau aku nggak perlu pakai jas gitu loh, pakai jas juga. Dia pernah jelas ngomongnya kalau misalnya Iya, dia diterima. Iya, nggak bilang cuma itu datang ya gitu. Oh, Itu sih. seneng ya tapi ya. Iya, aku nggak kerja. Gak usah cincang lagi. Nah, Cici. Kalau aku kemarin pas yang BC, kan kita pas intern tuh ngelewatin 17 Agustus. Nah, karena mungkin mereka juga ada kerja sama orang Indo, jadi mereka celebrate 17 Agustus sama aku, lucu banget. Main-mainan, pakai batik. Ternyata orang Taiwan punya juga batik. Soalnya mereka tuh sering yang ke Indo gitu loh. Jadi ke Indo batik batik. Terus rasanya kayak feel gila, keren banget gitu. Ya udah jadi semangat. Oke, terus pengalaman yang menarik pas interview apa ya? Tapi cuma datang tanya bisa atau enggak udah selesai. Lebih ke deg-degan sih. Menariknya aku pernah sekali interview yang rame-rame. Kalau itu kan interview sendiri-sendiri kan, satu sama satu sih kawan gitu kan. Kalau misalnya kan itu udah rame langsung satu tuh 5 orang atau 8 orang. Terus orang situ kan kalau pikir lebih cepat gimana ya? Mereka kompetitifnya langsung kayak meningkat kalau masuk ruangan gitu kan. Terus gitu itu pertanyaan ini ada misalnya kayak kasus gini. Menurut lu gimana? Iya. Terus mereka langsung kayak oh gini. Gue masih mikir dong. Apa? Terus kayak bisa diulangin nggak? Terus kayak diulangin kayak oh sama dia jawabannya. Gitu. Terus orangnya cuma kayak ya itu pertama kali sih yang interview. Iya, masih awal ya, masih bego misalnya. Tapi sekarang udah jago. Udah banyak. Waduh, bener-bener maaf guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Koci sambil kerja atau intern gimana ya biar sama kuliah? Cijen deh. Iya. Ya
aku sih punya agenda. Aku punya agenda, aku tulis misalnya yang hari mau ngapain, yang penting-penting apa gitu. Terus ya stick to it lah, jangan yang kayak Itu bisa gitu. ya jangan tuh udah gitu. Ya. Ci. Apa ya? Aku tidur, aku harus tidur. Ya, tidur itu harus cukup, baru bisa kayak full itu aktif. Kalau enggak bakal kayak terus kayak kacau semua sampai akhir. Jangan terlalu maksain diri sampai nggak bisa work juga, itu harus balance dengan istirahat yang cukup Dan makan. dan kapan. Gue selama ini cuma pernah tahun kedua gue sih yang paling parah sih. Kayak gue dulu kan setiap kali ulangan itu pas hari Senin, jadi selesai kelas lulus langsung belajar. Itu pelajaran besoknya kayak statistik, terus gue sering awalnya semester pagi bikin cheat. Tapi nyampe kelas ternyata gue lihat ulangan kayak persis sama buku. Terus gue kayak 5 menit udah selesai udah keluar. Terus kayak itu udah apa buku. Kesel bentar sih. Ya 2 jam 5 jam bikin cheat. Cuma 5 menit kan selesai. Kasihan. Iya kan? Oke, terus pas lagi winter holiday bisa cari part time. Sebentar biasa nggak ada sih. Biasa udah pada pulang sih. Kalau nggak pulang sih bisa cari kerja sih. Nggak, maksudnya kayak di kamar sendiri juga. Tapi jangan terlalu banyak juga. Iya, lumayan kalau Sepi ya di sini. Emang beneran winter kita nggak bisa pulang ya? Aku masih berharap. tapi karena ada sih yang kayak perusahaan itu dibagi dua. Karena kalau misalnya dia nggak mau summer full, dia winternya intern, terus ntar waktu summer cuma sebulan, jadi kayak total 2 bulan gitu. Masih ada beberapa. Alright, winter. Nggak bisa pulang. Winter. Aduh, ya kita doa lah supaya bisa Semoga pulang bisa. ya, jangan sampai winter kita winter. Nah, Aku sih udah kangen banget sama rumah. Nggak lama. Pengen ketemu mami papi lagi. Sedih banget guys, di sini lama banget. Ayo jangan bawa negatif vibes. Iya, ya oke, positif vibes. Oke, Jen, kenapa bisa kepikiran bikin tema juga? Kenapa? Karena aku suka ngomong yang pertama. Terus aku pengen kayak, mungkin aku kenal banyak orang yang punya cerita unik dan cuma aku doang gitu yang bisa dengar. Jadi aku pengen ngerekam cerita unik itu dan masukin ke satu platform biar orang lain juga bisa dengar. Jadi kalau kalian punya cerita unik apa, ya kasih aku aja, ntar aku rekam, aku masukin. Dulu pernah jadi, ini nggak ada pengalaman jadi host kali ya? Sebelum ada Taiwan Boba gitu, atau Taiwan Boba tuh pertama kali? Oh, aku yang kerja di 140, aku tuh nge-live, jadi nge-live sama Mbak DKI. Jadi kalau buat ngomong, ya udah biasa sih. Halo Mbak, hari ini gimana kerjanya? Capek ya? Gitu. Mulai kapan tuh? Kayak ngajarin Mandarin. Di YouTube-nya itu ya. Iya, di YouTube. Oh, kalian juga kalau lagi bosan, meskipun itu platform buat Mbak, tapi lumayan juga kok Mandarinnya nggak secari itu. Jadi kalian bisa buka juga di YouTube nih kalau lagi bosan, belajar Mandarin. Sekolah 140. Ya, jadi itu ngajarin Mandarin, bagus-bagus videonya. Bukan punya aku itu. Ada juga. Iya, tapi ada aku juga. Kalau part time katanya bisa dari dosen itu benar nggak? Kok nggak ya? biasanya pada dosen itu bukan karena part time sih, lebih karena research sih langsung. Ya, research. Cuma emang ada beberapa tempat kayak Itu ditunjuk atau apply, pasti apply. Dia pasti bisa tulis untuk kamu apply. Tapi ada juga yang pernah sekali sih di sini bikin part time sama part time itu lah namanya. Itu berarti kita suruh daftar kalau kita mau, terus nanti interview. Itu juga dulu grup. Itu matinya dia tuh nanya A tolong kami, kita tanya B tolong kami. Itu gantian kan. Itu satu kamu nggak pernah tanya. Itu kan video antara lu terima, kalau lu bagus, atau lu emang nggak ada guna. Jadi cuma kayak orang tambahan doang. Nanti gini. Itu ada. Oke, lanjut. Si Budi, kenapa bisa kepikiran? Bukan itu bukan jadi tujuan ya kan. Nggak sengaja. Ketemu aja ke kelas, ternyata setengah, ya udah dong. Sejurusan. Sama ya Jurusan finance juga. Soalnya itu kan, kamu nggak bisa ekonomi kan, aku bantuin. Gitu. Bukan sengaja cari ya, kayak ketemu aja. Pas aja gitu ya, nggak dicari gitu.
Oke, Komuniman, Koko ada tips nggak buat bisa jadi? Ini intinya satu, kalau kamu bener mau cari di website jurusan, biasanya ada yang posting. Kalau email sekolah. Dari mas sekolah. Kalau kau sih di mas sekolah sendiri. Jadi kayak langsung cek apply, terus gurunya kita kayak ketemu bentar, ngomong kenapa kamu mau jadi atlet gitu kan. Oke udah jalan. Kalau itu apa cewek? Oh Iya, iya. cewek juga banyak. Ntar kan masuklah di grup Facebook atau NDU kayak gitu. Banyak banget influencer lain. Jauh di depan. Atau nggak cari aja MG. Sendiri yang mana yang jauh. Yang ketahuan nggak. Ya, nggak tahu mungkin ada. Teman aku ada. Oh ada. Ya udah. Dia juga emang apa? Gaji juga di bawahnya. Jadi kayak semua nggak ada yang ngomongin. Jalan aja. Sampai sekarang dia baru punya foto tuh baru beli. Tapi nggak disaranin untuk mengikuti ya guys. Murah kok guys, cuma 100. Iya 100 cm. Sejam juga lewat. Benar. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang terakhir. Terakhir ya kita impostor ya, kita jawab impostor. Si Budi dan si Jen biasanya interviewnya grup atau individu. Plus minusnya apa? Aku selalu individu sih, aku nggak pernah grup. Biasanya kalau yang individu itu antara yang pertama kali atau yang terakhir. Dan case itu bener kayak plusnya kamu bisa kadang kalau kamu bisa outstanding, kamu bener-bener outstanding dibanding lain. Kayak itu bener kan. Kalau misalnya minusnya, kalau kamu nggak bisa udah kadang paling bego. Dan PD-nya langsung. Ya langsung drop. bener. Kalau individu itu tergantung lawannya nggak sih. Kalau lawannya tidak ngomong enak, kita bisa kayak kalau nggak bakal kayak kaku gitu. Cuman kalau individu kamu nggak akan distract sama yang lain. Sih, ya kan? Oke. Thank you guys sudah dengerin. Thank you guys. Mungkin gue akan tunjuk satu orang dari kalian semua. Oh, oke. Gue tanya ke Selin. Where are you, Selin? Halo, Hai. Selin boleh perkenalkan diri dari jurusan mana? Terus asalnya dari mana gitu? aku Selin dari Surabaya, jurusan Chemical Engineering. Kan lu sebulan kayak lu bulan. Oke, mungkin kita mau kasih satu pertanyaan. Nanti kalau misalnya kamu bisa jawab, dapat voucher yang bisa. Pertanyaannya gampang. Cara cari kerja. Ada aplikasinya apa aja? Atau ya satu lah. Maksudnya? Aplikasi untuk Platform cari kerja. Yang dari App Store 111, satunya 4 kali sama 104. Iya. Itu lu ya nanti kalau udah datang sampai sini. Thank you ya Selin udah dengerin dengan baik. Kita sekarang udah selesai, jadi kita mau foto dulu sebelum kita mengakhiri sesi ini. Nyalain video semuanya supaya kita bisa lihat. Pada cantik-cantik kok nggak dikeluarin mukanya. Malu-malu. Iya, mereka hotelnya beda-beda. Jadi Di Instagram deh. Bayarnya? Nanti bayar. Gak tau, bisa bayarnya nanti bayar. Setengah-setengah. ya bisa. Semangat guys karantinanya. Semangat. Kita di 4 hotel yang berbeda. Nanti ya, Jadi belum saling ketemu tuh. saya pasti itu ketemu ya kita tanggal Iya. 10. Ada yang anak IB nggak? Ada deh. Datang. Ayo yang buka videonya guys. Ini banyak banget yang baru sisi yang gue tau ada 45. Jadi gue gak pernah isi sesi yang mana. Ayo, Ayo, Shanis.
Ayo, buka semua video. Menu, sharing, coba. Iya. Itu yang belum ada. Udah, tapi rotinya lama. Kita tunggu ya. Ayo dong guys, buka Ayo. kameranya supaya yang lain juga pada nungguin. Oke. Ini biasa berfoto ya, enggak usah lah, ini udah ada di situ. Gak apa-apa biar lebih dekat. Oh gitu. Ribut banget, ribut. Ribut lagi. Lu nggak kelihatan Jen? Jangan foto nih. Lebih bagus video gue. Ini gimana? Duduk aja. Dan kamera sini. Satu, dua, tiga. Lagi. Sekali lagi. Dua kali. Ya, 2 kali. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu lagi. Oke, terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, thank you guys. Oke guys, thank you buat yang udah mau dengerin sampai kali ini, sampai sini. Thank you banget. Dan besok jangan lupa kita masih ada yang terakhir ya diri, tentunya juga narasumbernya juga gak main-main. Nanti kalian lihat sendiri besok ada apa. Nah, Iya, sama aku mau tambahin guys, kalau emang dari kalian pengen ada yang sharing nih kehidupan karantina kalian, gimana sih? Kok kalian susah banget datang Taiwan atau segala macam, dan kalian bersedia untuk di interview, kasih tau aku, chat aja, cari aku di chat Cipcop, namanya James Yadi, yang mau nanti kontak aku ya. Oke. Tuh guys, kalian kalau mau cari pengalaman boleh langsung kontak Ciden buat informasi. Oke guys, thank you.